Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 117. Dia bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Tubuh Andika bergetar hebat setelah mengetahui kebenarannya. Kemurkaan di wajahnya telah berubah menjadi teror dalam sekejap. Lintang Fate. Ketua Fate. Bagaimana ini bisa terjadi? Andika tercengang. Setelah ingatan Rincin tentang segala yang terjadi berputar di kepalanya, bulu kuduknya berdiri. Jadi, semua itu jelas. Memang benar bahwa Lintang muncul di bangsal Naratama. Namun, dia tak ada di sana untuk memberitahu siapapun karena dialah ketua Fate yang misterius namun menakutkan itu. Andika hampir membasahi celananya memikirkan bagaimana dia telah mempermalukan dan menghina bosnya sendiri, dan bahkan ingin membunuh Lintang. Meskipun demikian, ini bukan akhir dari segalanya. Tetua Gani menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan suara lembut. Selain itu, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Alasan mengapa Tetua Abadi memutuskan untuk berkolaborasi dengan keluarga Halim sebelum ini adalah karena Lintang. Karena Lintanglah Dokter Agung Fate yang telah menyelamatkan hidupnya. Andika tercengang ketika mendengar itu. Tak heran grup keluarga Abadi yang selalu memandang rendah keluarga Halim, tiba-tiba akan mengusulkan kesepakatan Mega 200 miliar, itu semua karena Lintang. Yang lebih mengejutkan pikirannya adalah bahwa Dokter Agung Fate yang mengejutkan itu dan menjadi pahlawan kota Jakarta sebenarnya adalah Lintang. Gedebuk. Saat Tetua Gunada mengendurkan cengkeramannya, Andika ambruk ke tanah seperti gumpalan lumpur. Dia sepenuhnya lumpuh saat keringat dingin menetes di dahinya. Sementara itu, semua orang bingung dengan pemandangan ini. Karena Tetua Gani dan Andika berbicara dengan sangat pelan. Mereka tak dapat mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Namun demikian, semua orang dapat dengan jelas melihat perubahan emosi Andika. Dia awalnya marah dan tak senang sebelum benar-benar bingung. Sekarang, dia berkeringat dingin dan dilanda teror. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang merasa bingung. Namun, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi lagi. Ketika Andika akhirnya pulih dari keterkejutannya, dia merangkak ke arah Lintang dan bersujud padanya. Li Lintang, aku minta maaf. Aku salah. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku dan jangan mengingat masa lalu lagi. Apa? Menatap Andika yang berlutut. Memohon kepada Lintang dengan ketakutan. Tetua Master Halim, Lili dan semua orang membatu seperti patung. Bagaimana bisa? Mengapa sikap Andika berubah total dalam waktu sesingkat itu? Semua orang termasuk Liana pun terkejut. Dia menatap kosong suaminya. Merasa bahwa Lintang menjadi semakin misterius dan tak terduga. Kau benar-benar tahu kesalahanmu apa? Lintang tak peduli dengan tatapan heran dari kerumunan saat ini. Dia memasang senyum mencemooh sambil melihat Andika. Papa Fate, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Tolong. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Andika memandang Lintang tetapi kebencian dan penghinaan yang sebelumnya ada di matanya tak lagi ada. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan kecemasan, penyesalan, dan kepanikan. Lintang mengangguk saat melihatnya sebelum berbalik, meninggalkan tempat kejadian. Namun, sebelum dia pergi, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Aku tak mau melihatmu lagi. Tinggalkan saja kota Jakarta. Tinggalkan kota Jakarta. Bahkan Andika bukannya merasa tidak puas mendengar perintah Lintang. Sebaliknya, dia menghela napas lega. Dia tahu bahwa jika Lintang mengizinkannya pergi, itu berarti Lintang tak lagi meminta pertanggungjawabannya. Jika tidak, dia tak akan punya tempat untuk melarikan diri di seluruh Jiangnan. Apalagi kota Jakarta dengan perintah dari Lintang. Terima kasih, Pak Lintang. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Saat Lintang dan pasukannya meninggalkan tempat kejadian, Andika bersujud dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ketika kerumunan melihat Tetua Abadi mengawal Lintang dan Liana keluar dari aula, hal itu menyebabkan kegemparan besar di antara kerumunan. Satu persatu, mereka mulai berkerumun. Pak Lintang, saya Wawan Wiraatmaja dari perhiasan keluarga Wiraatmaja. Ini kartu nama saya. Bolehkah saya menjamu Anda makan suatu hari nanti? Nona Bai. Saya Pak Jaya dari grup Romano.
Saya berharap dapat berkolaborasi dengan grup keluarga Hermawan Anda suatu hari nanti. Petik 2. Para tamu ini saling menyela. Mencoba memperkenalkan diri. Mereka seperti air hujan saat mereka mengawal Lintang, Liana dan orang-orang lainnya keluar. Aula perjamuan keluarga Halim kosong melompong saat semua orang telah meninggalkan aula. Setiap tamu itu, termasuk tamu mereka yang paling terhormat, Cokro, tak berdiam diri. Tetua Master Halim merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak dapat dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Perjanjian keluarga Halim kita telah sia-sia seperti ini. Perasaan kekecewaan berkelebat di wajah Tetua Master Halim. Menyesal, jika dia tahu sebelumnya, dia tak akan meminta Liana untuk membawa bajingan Lintang itu untuk memohon pengampunan. Sekarang, bukan saja dia tidak meminta maaf, dia bahkan telah menipu keluarga Halim mereka dan mengambil pesanan pembelian besar dari mereka. Dengan begitu, Tetua Master Halim sangat menyesal. Namun, pada saat inilah bibi kedua Lintang, Chandra dan Lili dengan cepat berlari ke arah Andika. Duo ibu anak itu dipenuhi amarah saat mereka berteriak pada Andika dengan suara yang menusuk. Apa yang kau lakukan, Andika? Kenapa kau bersujud pada menantu yang tak berguna itu? Bahkan jika kau tak peduli dengan martabatmu, jangan bawa keluarga Halim kita bersamamu. Ibu benar. Sayang, apa yang Wardana katakan padamu yang membuatmu berubah menjadi orang yang sepenuhnya berbeda? Juga, siapa Lintang itu? Mengapa ibu anak itu membombardirnya dengan berbagai pertanyaan? Namun, sebelum Lili bisa menyelesaikan pertanyaannya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Jejak tangan merah cerah segera muncul di wajahnya yang halus itu. Plak. Mengapa? Ini semua karena keluarga Halimmu. Kalian adalah sekelompok orang yang sombong. Kalian tak tahu betapa menakutkannya Lintang. Apa? Lintang menakutkan. Lili dan anggota keluarga Halim lainnya bingung. Mereka sama sekali tak melihat sesuatu yang menakutkan tentang Lintang. Di mata mereka, Lintang hanyalah pembohong dan orang yang hina. Dia telah membohongi Cokro dan menggunakan cara keji untuk membuat mereka merevisi perjanjian besar itu ke grup keluarga Hermawan. Meskipun demikian, Andika tak menunggu jawaban Lili sebelum dia melanjutkan dengan marah. Lili, aku ingin bercerai. Aku ingin memutuskan semua hubungan dengan keluarga Halimmu. Tunggu saja, suatu hari, keluarga Halimmu akan melihat sendiri dan membayar harga yang mengerikan untuk itu. Setelah Andika selesai berbicara, dia melirik keluarga Halim seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang bodoh sebelum meninggalkan aula dengan jentikan lengan bajunya. Setelah Andika pergi, seluruh keluarga Halim tenggelam dalam keheningan yang memekakkan telinga. Mereka tak dapat memahami segala yang sedang terjadi. Lintang jelas merupakan menantu remeh yang tak lebih baik dari seekor anjing. Mengapa Cokro memperlakukannya dengan sangat hormat? Mengapa Andika begitu takut padanya? Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Wajah Romi berubah pucat. Mereka telah mengalami pukulan berat dari Lintang dan mereka tidak dalam situasi yang baik. Keluarga Halim yang lain kemudian menoleh ke Tetua Master Halim. Pada saat ini, Tetua Master Halim tampak sangat kesal dan matanya berlinang air mata. Dia hanyalah pembohong. Dan menantu tak berguna. Kita tunggu saja dan lihat. Aku yakin dia tak akan bisa jadi pembohong lebih lama lagi. Tetua Master Halim memelototi pintu keluar dengan kejam. Seolah-olah dia telah meramalkan bahwa segera, semua orang akan membenci Lintang seperti tikus selokan, memukul dan berteriak saat melihatnya.